Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 2 yaitu kinematika gerak lurus. Dalam gerak lurus ada beberapa besaran yang harus diketahui. Yang pertama ada kedudukan. Kedudukan adalah posisi atau letak suatu benda pada waktu tertentu. Lalu ada jarak. Jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh benda sepanjang gerakannya. Jadi kalau misalkan benda itu memutari lapangan 10 kali, ya berarti keliling lapangan itu dikali 10 itu adalah jaraknya. Tapi berbeda dengan perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi kalau perpindahan ini hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Di sini saya kasih contoh untuk membedakan antara jarak dengan perpindahan. Sebuah benda berawal dari posisi A, berakhir di D. Dia melakukan beberapa gerakan yang membuat benda tersebut berpindah posisi. Yang pertama, dari A berpindah ke B sepanjang 10 meter. Lalu dari B pindah ke C sebesar 10 meter. Dari C dia berbalik ke D sepanjang 8 meter. Kalau jarak adalah total panjang lintasan, jadi AB ditambah BC ditambah CD. Karena ini adalah semua gerakan bendanya. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 8. Total jaraknya adalah 28 meter. Beda dengan perpindahannya. Ingat, perpindahan hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi awalnya dia di A, akhirnya dia di D. Nah, maka perpindahannya adalah selisih dari jarak ini. Ini kan awalnya, kita tarik garis lurus, ini akhirnya di D. Maka perpindahannya hanya sebesar X. Ya, perpindahan hanya sebesar X. Posisi di awal, posisi di A, yaitu 10 meter. Lah itu panjang posisi D adalah 8 meter. Maka selisih antara A dengan D adalah 2 meter. Contoh yang lebih sederhana. Budi akan pergi ke utara sejauh 5 meter. Lalu Budi balik lagi ke selatan. Utara dan selatan kan berlawanan arah. Sejauh 3 meter. Maka perpindahannya adalah hanya ini, X ini. Jadi kalau sepanjang ini 5 meter, ini ke sini 3 meter, maka X-nya kan 2 meter. Paham ya? Jadi mana yang disebut jarak dan disebut perpindahan kalian harus paham dulu. Karena nanti akan berpengaruh pada kecepatan, kelajuan, karena itu berbeda yang dipakainya. Ada yang pakai jarak, ada yang pakai perpindahan. Nah, sekarang kita masuk ke kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumus antara kelajuan dengan kecepatan itu sama, yaitu V sama dengan S per T. Yang membedakan V dengan S-nya. V untuk kelajuan bisa, untuk kecepatan bisa. Tapi S-nya kalau kelajuan kita menggunakan jarak. Tapi kalau kecepatan kita menggunakan perpindahan. Makanya di sini delta S. Jadi ada posisi awal dan posisi akhir benda. Nah, di sini sebut perpindahan. Kalau waktu sama, yaitu T. Lalu ada perlajuan. Perlajuan adalah besar kelajuan dalam selang waktu tertentu. Sama rumusnya. Satuannya sama. Dia adalah A, sama dengan percepatan. V per T. V-nya adalah laju rata-rata. Kalau
percepatan delta V-nya adalah kecepatan rata-rata atau perubahan kecepatan. Sini T-nya sama, adalah waktu. Jadi kuncinya kalian harus paham betul mana yang disebut perpindahan dan jarak. Contoh soal. Kresno memacu sepedanya sejauh 30 km ke timur. Ke timur berarti ke kanan ya. Selama 30 menit. Kemudian berbelok ke selatan berarti dia turun ke bawah. Sejauh 40 km selama 20 menit. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, di sini kita akan membedakan kelajuan dengan kecepatan. Untuk kelajuan kita menggunakan jarak, untuk kecepatan menggunakan perpindahan. Maka harus kita cari jaraknya dulu dan perpindahannya dulu. Di sini bisa dilihat dari A ke timur sejauh 30 meter dengan waktu 30 menit. Lalu ke selatan 40 km selama 20 menit. Di sini bisa kita tarik posisi awal dan posisi akhir, titik A ke titik B. Ini kita buat garis putus-putus jadi dia membentuk segitiga. Sekarang kita buat jaraknya dulu. Jarak adalah total panjang lintasan selama benda itu bergerak. Berarti 30 ditambah 40, totalnya 70 km. Atau kalau mau dirubah ke meter, 70.000 meter. Dia turun 3 tangga dari kilometer ke meter. Jadi dikali dengan 1000. Lalu perpindahan posisi A ke posisi B. Karena ini bentuknya segitiga, kalian bisa menggunakan Pitagoras. Kalau di sini 30, di sini 40. Rumus Pitagoras adalah mencari sisi miring sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Yaitu akar dari 2500, yaitu 50. Maka sisi miring X-nya ini adalah 50. Berarti perpindahan dari A ke B adalah 50 km atau 50.000 meter. Kelajuan. Kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya kita boleh menggunakan kilometer, boleh menggunakan meter. Di sini waktunya 30 menit. Ditambah 20 menit yang ke selatan, ini ke timur, ini ke selatan. Jadi total 50 menit. Kalau kita buat ke dalam detik sama dengan 3000 second. 50 dikali dengan 60. Atau kalau kita buat ke jam, 50 menit itu kan berarti kurang dari 1 jam. Makanya 0,83 jam. Atau 3000 dibagi dengan 3600 karena 1 jam adalah 3600 detik atau second. Lalu sekarang kita mencari kelajuannya. V sama dengan S per T. S-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Kalau kita buat dengan meter per second, maka jaraknya adalah 70.000 meter dibagi dengan waktunya 3000 detik, yaitu 23,3 meter per second. Kalau kita buat dengan kilometer per jam, maka 70 dibagi dengan 0,83, yaitu 84,3 km per jam. Lalu kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Rumusnya sama, V sama dengan S per T. Perpindahannya tadi udah didapat 50 km. Dibagi dengan waktunya 0,83 jam. Berarti 50 dibagi 0,83, kecepatannya adalah 60,24 km per jam. Paham ya? Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nanti ada beberapa latihan, tolong dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum.